Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Frank. Frank merupakan mantan pencuri yang sekarang sedang mengidap penyakit demensia, atau penyakit pikun. Dia tinggal seorang diri di sebuah pedalaman kota, dan terpisah jauh dengan kedua anaknya yang tinggal di tempat lain karena disibukkan dengan kehidupan mereka masing-masing. Film ini tidak menjelaskan berlatar pada tahun berapa, namun yang pasti beberapa fasilitas teknologi yang cukup canggih diperlihatkan di film ini. Penyakit demensia yang dialami oleh Frank rupanya semakin hari semakin parah. Dia bahkan sampai kesulitan untuk mengingat nama anaknya sendiri. Tapi walau separah itu, ada dua hal penting yang selalu diingat yang tak pernah hilang dari benak Frank, yaitu naluri mencuri dan seorang wanita bernama Jennifer. Jennifer merupakan penjaga perpustakaan yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal Frank. Namun perpustakaan yang setiap hari dia kunjungi itu rupanya sebentar lagi akan direnovasi menjadi perpustakaan yang jauh lebih modern. Keesokan siangnya, seperti biasa Frank dikunjungi oleh Hunter, anak sulungnya yang adalah seorang pengacara. Hunter harus menempuh perjalanan selama 10 jam untuk mengunjungi ayahnya di setiap hari Minggu demi memastikan keadaannya baik-baik saja. Hunter yang tidak memiliki banyak waktu luang untuk bersama ayahnya dan sangat khawatir dengan memori ayahnya akan semakin memburuk. Maka dia pun memutuskan memakai jasa sebuah robot canggih untuk membantu dan memantau keadaan kesehatan ayahnya. Robot tersebut tentunya sudah diprogram sebelumnya secara khusus untuk menjalankan tugasnya. Dia bahkan juga bisa melakukan semua pekerjaan rumah mulai dari memasak hingga berkebun. Awalnya Frank merasa tidak membutuhkan jasa pembantu, apalagi ini adalah bantuan dari sebuah robot, sehingga dia pun menolak dan meminta Hunter membawa kembali robot tersebut. Namun setelah Hunter mengatakan kepada ayahnya kalau pilihannya hanya dua, yaitu memakai jasa robot, atau terpaksa memakai jasa panti jompo. Ditambah lagi kalau dia sudah membeli robot itu dengan harga yang sangat mahal, jadi sayang sekali kalau tidak digunakan. Akhirnya Frank pun terpaksa menerima jasa robot pemberian anaknya, dan setelah Hunter pergi dia lalu mencoba menonaktifkan robot tersebut. I don't have an off switch, Frank. Namun Frank gagal karena robot itu tidak memiliki tombol off, dan sudah diprogram secara otomatis agar tetap hidup oleh Hunter. Keesokan paginya si robot pun mulai tugasnya dengan membawakan obat, serta menyiapkan sarapan makanan yang jauh lebih sehat untuk Frank. Tak hanya itu, si robot juga berusaha membujuk dan mengajak Frank agar mau berkebun, serta berjalan-jalan pagi guna terapi pemulihan ingatannya. Namun Frank menolak si robot, sehingga hal itu membuat sistem program otomatisnya membuat sebuah panggilan yang terhubung dengan tenaga medis. You got a phone up there in that brain? I don't recall Hunter saying that. I suggest you work with me. Frank yang tak ingin berhubungan dengan yang namanya tenaga medis dan dokter, akhirnya terpaksa mau mengikuti perintah si robot. Setelah kegiatannya itu, dia kemudian mengunjungi perpustakaan dan di sana dia menyuruh si robot agar menunggunya di luar. Di dalam selain bertemu Jennifer, Frank juga bertemu dengan pria bernama Jack, pemilik perpustakaan yang akan menangani proyek renovasi tersebut. Berselang beberapa saat setelah Jack pergi, Jennifer kemudian menjelaskan kalau buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut ternyata akan segera didaur ulang, dan selanjutnya akan dibuat menjadi audio digital supaya orang-orang bisa mendengarkan buku tanpa harus membacanya. Jennifer kemudian menunjukkan satu-satunya buku yang tidak akan didaur ulang namun akan segera dilelang, yaitu buku langka dan antik yang sangat diinginkan oleh Jennifer. Namun sayangnya dia tidak mampu membelinya karena harganya yang sangat mahal. Setelah selesai, Frank yang baru keluar dari perpustakaan langsung mengusir anak-anak yang sedang mengganggu robotnya. Dia kemudian berkata pada si robot kalau ada yang mengganggumu seperti itu, bilang saja jika kamu akan meledakkan diri dalam hitungan 10 detik. Ketika jalan pulang mereka kemudian singgah di sebuah toko, dan di sana Frank tertangkap basah ketahuan mencuri sebuah lilin aromaterapi oleh mbak-mbak penjaga toko. What is in your pocket? Nothing's in my pocket. Look. Namun Frank diam-diam langsung meletakkannya kembali dan berpura-pura tidak tahu. Si robot yang mendengar hal itu langsung mengajak Frank untuk pulang. Akan tetapi saat di perjalanan pulang, Frank malah melihat lilin yang sempat akan dia curi tadi ada di dalam tasnya. Rupanya si robot sudah kembali mencurinya untuk Frank, karena mengira kalau lilin tersebut adalah milik Frank. Di sini diketahui lagi ternyata si robot rupanya tidak diprogram untuk membedakan perbuatan ilegal, ataupun perbuatan yang bersifat kriminal. Frank yang menyadari hal itu dan sudah yakin kalau si robot tidak diprogram untuk mendeteksi perbuatan ilegal,
Maka dia pun kemudian mengajari si robot untuk membuka pintu yang digembok menggunakan benda khusus dipakai untuk membobol kunci pintu rumah. Di sela-sela kegiatan itu, Frank lalu bercerita tentang pengalaman pribadinya yang sukses dalam melakukan beberapa aksi pencurian di masa lalunya. Hingga tak lama kemudian akhirnya si robot itu berhasil membuka gembok yang terkunci tersebut. I'm getting the hang of it. Frank selanjutnya mengajak si robot mengunjungi perpustakaan, dan di sana Jennifer bilang kalau perpustakaan akan ditutup untuk sementara karena akan dilakukan renovasi. Besok malamnya, Frank langsung menjalankan aksinya bersama robotnya di perpustakaan. Dia yang merupakan mantan pencuri, tentu sangat mahir melakukannya dengan pertama menyemprot lensa kamera CCTV menggunakan cat berwarna hitam, sementara si robot bertugas membobol gembok pintunya. Setelah berhasil masuk, di dalam Frank menyuruh si robot mengambil buku langka yang diinginkan oleh Jennifer. Usai berhasil mengambil buku itu, si robot kemudian mengingatkan Frank kalau sekarang sudah waktunya bagi Frank untuk tidur. Menyadari itu Frank pun bergegas mengajak robotnya untuk bergegas pergi, tapi tanpa disadari kacamata Frank malah tertinggal di meja ruang buku. Keesokan paginya putri Frank yang bernama Madison tiba-tiba menelpon. Madison rupanya sedang melakukan kerja amal di luar negeri, dan dia menelpon karena sangat marah sama Hunter yang tega membiarkan ayah mereka diurus oleh sebuah robot. Meskipun Frank berkata kalau dia tidak masalah dengan hal itu. Malam harinya Frank bersama Jennifer menghadiri pesta amal yang diadakan buat renovasi perpustakaan tersebut. Di situ Jennifer memberitahu Frank kalau beberapa malam yang lalu perpustakaan telah dibobol oleh seorang pencuri. Kemudian ketika Jack menghampiri Frank, dia lalu bertanya apakah Frank memakai kacamata atau tidak. Dengan santai Frank pun menjawab tidak. Rupanya Jack mencurigai Frank setelah menemukan kacamatanya yang tertinggal di perpustakaan sebelumnya, sehingga Jack pun menyuruh Frank agar berhenti datang ke perpustakaannya. Namun sebaliknya Frank sendiri justru menilai ada yang janggal ketika melihat istri Jack yang memakai perhiasan yang nilainya sangat mahal. Sehingga dia pun curiga kalau kegiatan donasi amal itu hanyalah sebuah kedok Jack untuk melakukan pencucian uang gelap. Frank pun terus memantau perhiasan yang dipakai istri Jack, dan dia berniat untuk mencurinya. Hari berikutnya Frank bersama robotnya mulai memantau rumah Jack dari kejauhan guna mempelajari setiap sudut ruangan, jalan masuk beserta sistem keamanan rumah tersebut. I was supposed to retire when I was 30. I predict the lovely couple here will be... I'm very pleased with your progress, Frank. Akan tetapi di saat lagi semangatnya memantau dan mempelajari rumah Jack, malam harinya tiba-tiba Frank dikejutkan dengan kedatangan Madison putrinya secara mendadak. Kedatangan Madison di rumah ayahnya ternyata untuk menjaga sang ayah dan ingin tinggal lebih lama bersamanya. Madison kemudian membisikkan sebuah kode yang dia peroleh dari Hunter ke telinga si robot tersebut untuk menonaktifkannya, dan secara tiba-tiba otomatis si robot pun menjadi nonaktif. Frank yang melihat itu, keesokan paginya lalu mencoba mengaktifkan kembali robotnya, namun dia tetap gagal karena dia tidak tahu kodenya. Tak lama kemudian Madison pun pulang dari berbelanja. Dia lalu bilang sama ayahnya kalau dialah yang akan mengurus semua kebutuhannya selama di rumah itu. Setelah itu Frank pun kembali melanjutkan misi pengintaiannya, namun dia rupanya tidak bisa fokus tanpa si robot. Menyadari dirinya kini sudah bergantung sama si robot, Frank lalu membuat rencana agar Madison kembali mau mengaktifkan si robot. Dia sengaja membuat Madison kewalahan mengurusinya dan membuat rumah jadi berantakan, namun Madison tetap pada keputusannya untuk tidak bergantung pada jasa robot. Esok paginya Frank bilang sama Madison jika robot itu bukan hanya jadi pembantunya, tapi dia sudah menganggap robot tersebut sebagai temannya selama ini. Madison yang mendengar kata ayahnya seperti itu akhirnya luluh, sehingga dia pun mau mengaktifkan kembali robot tersebut. Setelah robot kembali aktif, tanpa menunggu lama Frank langsung mengajaknya melanjutkan misi mereka yang sempat tertunda. Di sana Frank lalu menjelaskan secara detail rencana pencurian yang dia buat pada si robot, karena mengingat rumah Jack yang akan menjadi target mereka dilengkapi dengan sistem keamanan yang canggih. Ketika semua sudah siap, malam harinya mereka pun langsung beraksi tepat saat Jack bersama istrinya sedang keluar rumah. Setelah berhasil masuk ke rumah Jack, mereka langsung menuju ruang berangkas dan membuka tempat penyimpanan perhiasan mahal tersebut. Aksi Frank dan si robot pun berjalan lancar sesuai rencana tanpa ada hambatan sedikit pun. Mereka berhasil mencuri perhiasan Jack berupa berlian yang sangat mahal. Setelah semuanya beres mereka pun langsung bergegas pergi dari rumah Jack.
Lalu keesokan paginya ketika Frank sedang bersantai bersama Madison, tiba-tiba Jack datang mencari Frank dengan membawa seorang polisi. Di situ Jack langsung menuduh kalau Frank yang telah membobol rumahnya, dan mencuri perhiasan berlian istrinya. Rupanya dari awal Jack sudah menaruh kecurigaan pada Frank, sejak dia menemukan kecamatannya yang tertinggal saat buku di perpustakaan itu dicuri. Tak hanya Jack, polisi itu ternyata juga sama mencurigai Frank, sebab dia melihat dari latar belakang Frank yang dulunya adalah seorang bekas pencuri. Namun kecurigaan mereka berdua ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menangkap Frank, karena mereka tidak punya bukti yang kuat. Madison yang sudah memastikan keadaan ayahnya akan baik-baik saja, akhirnya pada siang harinya dia pun pamit pergi untuk kembali pada pekerjaannya, karena dia juga kini sudah percaya pada si robot yang pasti bisa menjaga ayahnya dengan sangat baik. Kemudian tepat setelah Madison pergi, di situ Frank melihat ternyata ada dua mobil sedang memantau rumahnya. Dia sangat yakin kalau itu adalah mobil Jack dan polisi tadi. Menyadari dirinya kini dalam pemantauan, Frank pun lantas membakar semua bukti peta rencana perampokan yang dia buat, serta menyimpan semua berlian curiannya di tempat yang aman. Si robot yang melihat Frank terluka di tangan dan tampak menjadi panik, dia secara spontan langsung menyarankan Frank agar sebaiknya segera memanggil Hunter. Mendengar hal itu, tiba-tiba Frank pun punya ide untuk mengelabui Jack dan polisi yang ada di luar. Dia pun menyuruh robotnya agar memanggil Hunter dengan berdalih kalau dia sedang sekarat. Mendengar ayahnya sedang sekarat, Hunter pun buru-buru datang menjenguknya. Setelah Hunter tiba, Frank yang pura-pura sekarat lalu memanfaatkan momen itu dengan membuat permintaan terakhir sama anaknya tersebut. Frank meminta Hunter agar mau membawa dan menyembunyikan sebuah tas kulit pemberiannya di sebuah tempat yang tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Selain itu, Frank juga meminta agar Hunter jangan pernah membuka tas tersebut sampai tiba waktunya meninggal. Mendengar permintaan terakhir ayahnya itu, Hunter pun secara terpaksa mau menurutinya, dan tepat setelah Hunter masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba Jack dan para polisi langsung menghadangnya. Get out of the car, please, sir. What? What? Yeah, what's in the bag? Dad? Setelah digeledah, di dalam tas tersebut ternyata hanya berisi beberapa lilin aromaterapi yang sebelumnya dicuri oleh Frank bersama robotnya, bukanlah perhiasan berlian milik istrinya Jack. Akan tetapi, Jack yang masih belum percaya, lantas menyuruh polisi kembali menggeledah isi rumah Frank. Hunter pun merasa bingung dengan apa yang sedang terjadi. Tapi setelah dia tahu kalau ayahnya dicurigai sebagai pencuri, dia pun sontak marah besar kepada ayahnya dan juga sama si robot, karena telah membohonginya tentang keadaan sang ayah beberapa hari ini. Walau telah menggeledah ke semua sudut ruangan, tapi mereka tak menemukan berlian yang dicuri itu. Namun Jack mulai mencurigai si robot dan berpikir kalau si robot bisa dijadikan barang bukti yang kuat. Dia lalu berniat ingin mengunduh memori yang tersimpan pada si robot, untuk melihat rekaman aktivitas Frank beberapa hari sebelumnya. Tapi belum saja sempat melakukannya, si robot tiba-tiba secara otomatis terprogram untuk meledakkan dirinya. Self-destruct sequence initialized. 5. There's no bomb. Come on. 2. Melihat itu Frank lalu pura-pura ketakutan dan bergegas keluar. Tak terkecuali Jack dan para polisi di situ pun juga terkecoh dengan aksinya, hingga mereka akhirnya juga bergegas lari keluar ketakutan. Sementara Hunter yang sudah tahu kalau itu tak mungkin terjadi, dan juga tahu kalau ayahnya berbohong seperti biasanya, dan benar saja tidak ada ledakan sama sekali. Frank selanjutnya memanfaatkan momen itu untuk bergegas kabur membawa robotnya menggunakan mobil Hunter. Saat di perjalanan si robot kemudian meminta Frank sebaiknya menghapus semua memorinya agar dia bisa terbebas dari kejaran polisi dan Jack. Namun Frank menolak saran robotnya karena jika dia menghapus memori si robot, maka semua kenangan bersamanya selama ini juga akan terhapus secara permanen, dan Frank tidak ingin itu terjadi karena sudah menganggap kalau robot itu adalah sahabat baiknya. Frank kemudian menemui Jennifer untuk meminta bantuannya menyembunyikan si robot sementara waktu. Lalu di rumah Jennifer itu, Frank kemudian dikejutkan dengan sebuah kenyataan dari beberapa foto yang ada di dinding. Di momen ini Frank akhirnya mulai mengingat dan mengetahui kalau ternyata Jennifer adalah mantan istrinya. Penyakit pikun yang selama ini diderita Frank membuatnya lupa akan semua kenangannya bersama Jennifer. Frank yang seolah tak percaya dengan semua kenyataan yang barusan terungkap, langsung bergegas pergi dari rumah Jennifer dan kembali lagi ke rumahnya, padahal polisi bersama Jack masih menunggunya di luar rumah. Frank pun bergegas masuk dan mengunci rumahnya dari dalam.
Di dalam situ si robot kembali menyarankan agar Frank menghapus semua memorinya, untuk menghilangkan semua bukti dan agar Frank bisa melanjutkan rencananya, yaitu menjual semua berlian curian mereka. Akhirnya dengan terpaksa dan berat hati Frank pun melakukannya. Dia menghapus semua memori kenangan tentangnya bersama si robot selama ini. Satu pekan kemudian, Frank akhirnya mau dirawat di rumah sakit khusus pengidap demensia atau pikun. Hari itu terlihat dia dijenguk oleh Jennifer dan kedua anaknya, Hunter dan Madison. Di tempat tersebut keluarga Frank akhirnya bisa berkumpul kembali secara lengkap, walaupun itu hanya sesaat. Kemudian ketika mereka akan pulang, Frank memberikan sebuah catatan kecil buat Hunter yang bertuliskan tempat di mana dia menyembunyikan berlian yang dia curi. Di akhir cerita film ini, Frank menyaksikan beberapa pasien sedang berjalan bersama robotnya. Seketika itu dia pun teringat sama robotnya yang selama ini melayaninya telah dinonaktifkan.